segala dosa. Kau beri kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni, sucikan dari segala yang jahat. Tak mampu hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. La 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 la. Kau Tuhan yang mulia. La 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 la. La 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 la. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Beri kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu
Tuhan kita ada, amin. Mari kita terus naikkan pujian kita pada pagi ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Kuasa dari Raja Mulia, taklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Yesus sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Diberi kuasa Raja Mulia, taklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Engkau menunggu hidup kami, Bapa. Sebelum kami lahir, Engkau sudah menenun kami. Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gembala. Sebelum ku mengenalmu, sebelum ku mengenalmu, hidupku
seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Akui semua dosaku, ku lepas kehendak dan seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena setiap nafas hidup kami Tuhan hanyalah untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur dan pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kembalikan kepada host. Amen, amen. Thank you, Sister Ruby. Wonderful worship. Yeah. So let us prepare our heart untuk dengar sharing khotbah Tuhan hari ini dari Prophet Miran. Yeah. So over to you, Prophet. Belum lagi. Ada testimony daripada Sister Sally. Okay. Sorry. Right. Okay. Sister Sally. Sorry ya. Good morning semua, shalom semua kawan apostles, hamba-hamba Tuhan, prophet yang dikasihi. So saya sangat diberkati, saya sangat seperti divine appointment, boleh dapat bersaksi di kesempatan ini. So saya first connected dengan JPM, I think last year May 2023. So pada masa tu JAPM mengadakan satu revival night dekat gereja saya, dekat JB, di FGT JB. So masa tu betul-betul luar biasa. So kami memang sedang menunggu-nunggu
penyataan Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan untuk turun. So ketika semasa itu Prophet Jason, Prophet Darwin, dan I think Reverend Kenny pun datang. Tapi yang speaker malam tu Prophet Jason dengan Prophet Kenny dan Apostle Jipa. So kami sangat diberkati di gereja sebagai suatu dorongan atau satu lontaran supaya gereja kami mendapatkan yang sudah dinubuatkan itu menjadi satu seperti kita cakap batu loncatan untuk mendapatkan yang kita boleh dapat, janji Tuhan itu. Dan secara pribadi saya tak sama lagi sejak malam itu. Saya merasakan satu panggilan dalam hidup saya menjadi sangat terserlah. Panggilan hidup saya menjadi nyata dan saya mengetahui bahwa yang saya alami ini ternyata bukan saya sendiri saja. Lepas itu saya dipanggil ikut menjadi JPM Supra. Ada kawan-kawan saya dekat the beloved sisters kan, mostly sisters dekat JPM ni. So saya sangat diberkati bahwa saya merasa apa yang saya rasakan menjadi lebih tajam, apa yang Tuhan taruh dalam diri saya pun menjadi lebih tajam. Dan ini semua menjadi satu batu loncatan yang menjadi berkat bagi orang lain di gereja saya dan maupun diri saya sendiri. Saya merasa memang ini satu divine appointment ya, karena tanpa bertemu dengan kawan-kawan JPM saya takkan sedar bahwa ada potensi dalam diri saya yang lebih daripada itu. Karena karunia Tuhan bekerja dan firman Tuhan menjadi sangat kuat dalam hidup saya. So saya merasa ini sebagai satu kawan-kawan JPM yang baru bergabung. Saya merasakan ketika kita bangun pagi, mengorbankan masa kita. Sekarang tiap-tiap pagi bangun pagi pun sudah macam dunia sudah terbalik kita ni. Tapi itu sangat berharga reward dia. Artinya kita merasa, bukan hanya merasa saja kita dekat dengan Tuhan dan kita betul-betul rasa cinta kepada Tuhan itu ialah satu harga atau satu treasure ya, harta yang tak dapat didapat dari dunia ini. So itu sangat precious, sangat berharga. So saya sangat berterima kasih kepada JPM dan Apostles Peter and Jipa dan semua mentoring yang mementor saya dan semua prophet. Karena itu untuk membangun iman. Ketika iman bertumbuh, kita rohani, tubuh rohani, pikiran rohani semua bertumbuh. Dan ini menjadi satu harta yang sangat berharga bahwa inner man kita, tubuh Kristus itu pun dibangun. Dan saya sangat tersentuh melihat dalam JPM ini bukan satu gereja saja, tapi banyak gereja yang bergabung dan saya melihat semua pemimpin mengorbankan masa, tenaga dan waktu tidur dia untuk membangun tubuh Kristus yang pasalnya bukan gereja sendiri kan. So ini something very beautiful. Yeah, I believe 2024 is the year for JPM. Ketika unity, kesatuan dalam tubuh Kristus ini terserlah, musuh akan dikalahkan. Hidup saya menjadi berubahlah dari masa itu. So sekejap lagi ada lagu yang mungkin diputar oleh sister siapa nanti yang main, Pastor Sarah. So lagu ini ketika saya mendengar saya menangis. So saya mengetahui Tuhan sedang mengubah hidup saya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Sepatutnya artis kita yang menyanyi ini, yaitu artis Deacon Daud, tapi dia kurang sehat. So, ada yang standby selalu menunggu pemain reserve. Jadi saya tolong dia ambil alih lah, ya. Jadi kita akan, lagu ini ada kenangan sebenarnya. Ketika revival pertama di dalam pelayanan saya di SIB Masai pada 2007. Dan lagu inilah yang sering kami nyanyikan. Seperti dikatakan lagu andalan. Dan setiap kali kami menyanyikan lagu ini, dalam 7 bulan, kami tidak pernah bosan-bosan dan ramai kami menangis dan hancur dan terjadi revival. Jemaat yang sekitar dalam 15 orang dalam 7 bulan meningkat kepada 100 orang. Persembahan naik dan gereja itu sebenarnya sudah ditutup, ya, sudah tanda tangan dari pusat sudah ditutup, tetapi karena
apa yang Tuhan lakukan di sana, karena doa dan worship terjadi revival. Dan karena revival itu lahirlah persekutuan gereja-gereja di JB. Ya, dan lahirlah satu persekutuan doa setiap bulan yang dipanggil Jom Doa. Dan lagu ini sangat dekat dengan saya, dan saya akan nyanyikan lagu ini dalam versi saya. Mari kita, ketika kita melihat seni kata ini, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama ya. Haleluya. Bapa di surga, lagu ini pernah menjadi berkat dan pernah terjadi revival Tuhan. Dan biarlah kali ini adalah gerakan revival. GAPM adalah gerakan revival. Dan kami akan mengalami revival di musim ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Dan jadilah seperti yang Engkau ingini Tuhan. Seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Dan inilah hatimu. Supaya terjadi revival. Terjadi kebangkitan. Terjadi kasih dan kesatuan kami. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku, seperti yang Kau ingini. Karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, terjadi pemulihan, kebangkitan di dalam hidup kami. Karena Engkau telah menebus kami, membayar dengan lunas segalanya. Biarlah lewat lagu ini menjamah setiap hati, menyembuhkan, memulihkan
menguatkan, membangkitkan nasihat rahmat nasihat Rosin Nabi Muhammad narasahela terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kebangkitan, kebangunan rohani, terjadi revival di dalam kehidupan kami. Nasihat Amen. Tuhan memberkati. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Sister Sally, for wonderful sharing. Actually, kita sangat diberkati dapat bertemu dalam platform GAPN. Tak sangka yang kita ada actually very big family, kan? Through GAPN, Tuhan satukan kita dalam platform yang kakak, adik, abang, semua baru kita recognize, acknowledge that kita actually ada ramai lagi adik-beradik yang tidak sama ibu bapa. Ya, sorry ya tadi saya itu sikit maybe excited mau kongsi-kongsi sudah Chinese New Year. Ya, okay. So now I want to pass the time to Prophet Miran. Ya, so let us open our ears, prepare our heart that we will hear the voice of the Lord through His servant, that it will start to grow in us. Amen. Over to you, Prophet. Salam, salam, selamat pagi. Shalom. God bless you. Saya minta maaf karena agak kurang sehat. Ada batuk-batuk. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita yang tidak pernah bosan dengan kita. Dia selalu berjuang bersama dengan kita. Dia berjuang bersama dengan Anda dan saya. Beberapa hari yang lalu, di awal bulan Januari tahun 2024, saya menerima satu perkataan dari dalam hati saya, yaitu berjuang. Perkataan berjuang seringkali terngiang-ngiang bukan saja keluar dari hati saya, tetapi didengar oleh telinga saya sendiri, berjuang. Sehingga perkataan berjuang itu saya ambil sebagai rema untuk tahun 2024 untuk pribadi saya. Dan selepas saya ambil keputusan untuk pakai berjuang ini sebagai rema dalam tahun 2024, saya mengalami beberapa serangan, tekanan, himpitan yang bertubi-tubi kiri, kanan, depan, belakang. Saya mengalami pergumulan yang lebih berat daripada tahun-tahun yang lepas. Dan saya percaya bahwa perkataan berjuang itu adalah peringatan daripada Tuhan kepada saya supaya terus bertahan.
bertahan di dalam posisi yang pertama, posisi di dalam panggilan. Kedua, posisi sebagai orang percaya. Dan ketiga, posisi sebagai anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya melihat ada ramai anak Tuhan, khususnya di sekeliling, di tempat di mana saya berada. Saya melihat mereka seringkali mengalami pergumulan yang berat, mengalami tekanan, himpitan. Lalu saya bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Sedangkan PKP sudah berlalu. MCO sudah berakhir. Tidak ada lagi halangan untuk keluar. Tidak ada lagi tekanan-tekanan daripada pemerintah. Di mana waktu PKP orang harus berkurung di dalam rumah dan harus melakukan ini dengan begitu teratur sekali untuk menjaga supaya tidak dijangkiti oleh COVID-19. Lalu saya menerima ayat firman Tuhan di dalam Lukas 13 ayat 24. Dan saya olah perkongsian ini, lalu saya kongsikan kepada beberapa grup WhatsApp. Nah, Lukas 13 ayat 24 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 13:24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, saudara, rupanya untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita memerlukan satu sikap yang benar, satu cara pikir yang benar, satu sikap hati yang benar, tindakan yang benar, yaitu seperti ayat ini, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah? Sesungguhnya, saudaraku, ada ramai orang yang menginginkan mencari Yesus, mencari kebenaran. Bukan hanya Anda dan saya. Ada ramai orang, tetapi mereka tidak dapat masuk. Mereka hanya setakat menemukannya, melihat kebenaran itu, tetapi mereka tidak dapat masuk. Karena mereka tidak rela untuk meninggalkan zona nyaman. Mereka tidak rela untuk keluar daripada kenyamanan hidup. Perhatikan. Orang tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah untuk hidup dalam kebenaran, untuk tinggal dalam kebenaran Tuhan, karena mereka tidak mahu, tidak rela
tidak mau berkorban untuk meninggalkan hidup nyaman. Saudara, hari-hari ini banyak gereja besar, minta maaf ya, banyak gereja besar, gereja kaya. Mereka bersyukur karena mereka mempunyai gereja yang besar, gereja yang kaya, ramai jemaat. Mereka berpikir bila mereka sudah diberkati dengan gereja yang besar, jemaat yang ramai, ekonomi yang kuat, wah mereka sudah berada di dalam level teratas dalam kerajaan Allah. Ada ramai orang yang penglihatan mata rohaninya tidak menembusi yang sesungguhnya yang diingini oleh Tuhan. Mereka sudah berpuas hati dalam keadaan yang mereka ada sekarang, yaitu mereka begitu selesa, mereka begitu nyaman di dalam suasana keadaan ekonomi yang kuat, jemaat yang ramai, gereja yang besar, ataupun ramai orang yang menyangka mereka diberkati dengan pekerjaan yang baik, bisnis yang berkembang maju, bahwa mereka sudah berada di level yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi mereka lupa, ada ramai orang lupa bahwa mereka memerlukan satu standar surga, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, maksud saya, hari-hari ini haleluya. Ya. Hari-hari ini ada sedikit sekali orang, saya telah melihat sebenarnya Bethel. Ya, Bethel. Dr. Pastor Peter punya tempat. Saya berdoa, di mana ada tempat gereja yang mereka mengadakan persekutuan yang berjam-jam di seluruh Sabah. Berjam-jam ibadah hari Ahad. Saya dapati Bethel. Dan baru tadi waktu masuk awal pagi tadi, awal kita punya Zoom, Apostle Jepa sempat bertanya kepada Sister Arlene, jam berapa mulai, jam berapa berakhir. Jam 11 mulai, jam 4 sampai jam 6. Wow, ini memang bukan kebetulan. Nah, ini yang saya maksudkan, saudaraku. Di mana satu hubungan yang intim dengan Tuhan, satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada orang bilang cukup 30 menit, 1 jam berdoa, yang penting kita betul-betul jujur sama Tuhan. Saya setuju juga. Tetapi satu hubungan yang intim dengan Tuhan itu, saudaraku, adalah bicara tentang kita tidak akan merasa bosan. Merasa bosan. Nah,
yang ingin saya maksudkan, yang ingin saya sampaikan adalah orang mencari kepuasan tanpa ada persekutuan dengan Tuhan yang erat, yaitu pelayanan melalui telepon, pelayanan melalui Facebook, pelayanan melalui WhatsApp grup, berjam-jam mereka online terus. Itu tidak apa kalau masa PKP. Masa PKP ramai orang bersekutu di dalam online Zoom. Ya, tetapi ada banyak cara untuk kita. Nah, saudara, suatu hasil yang amat baik dan besar biasanya mempunyai halangan, mempunyai cabaran, dan sepertinya tidak ada harapan. Berjuang untuk mempertahankan hidup kita di dalam Tuhan di hari-hari ini, karena saya melihat gereja menghadapi tekanan daripada kerajaan. Saya mau katakan, minta maaf ya kalau ini direkam. Saya harap ini tidak menjadi lebih viral lah. Gereja di tahun 2024 akan menghadapi tekanan daripada kerajaan, akan menghadapi